kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu, kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu ora kulino nuntut wong liya. Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat, ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya, itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumah. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah diri, bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min mas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang enggak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar, tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah, padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Ibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustahil. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Nata saja di mana-mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa dia bisa beli, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani tewarna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atun, iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwiri kan liyane wong. Paman mongko sesapane wong mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ngatasi kandungan manfaat haji. Wajib mongko wajib apa oleh jadi ngajeno anu saleman mikir kaji saking diri kaiman. Itu masih normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tudhoya oleh jen sauri minyak saking nikah atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dud al ajiz adil haji binafsi. Wal ma'dud bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes adil haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng orang faktor tua abu ini atau diane tibar, misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Yang depan tak stres banget.
Betul diarani mustatik, stres diarani ra mustatik. Kadang stres itu nara wong ayu roh duwe cek ini. Ah zaman. Stres tenan ora iki. Ini wajah dalam menuhi sapa wong ujrotan ing waktu ujrotan ing ngopahi wong ya uju kang ngajar sapa man anu saking makhluk itu ujrotin misli ini wajah dalam ujrotan lan mongko wajah haji man ela mau haji. Terus ini hal-hal yang nopo secara kula migatos. Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan kula takor kalian pangeran. Balik-balik perasaan kula takor pangeran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu ora politikus, perasaan kula itu kurang wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua darah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin, col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya, sama masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah tidak punya uang jadi dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke orang bisa sing medit, maksudnya medit itu biaya gue kaji itu rumah tidak mengenai nak mati lagi tegak dijual. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong raniat kaji, dipaksa kaji, terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kue aku sukses. Dadekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter omah tali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Ora roh rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini,
ben kiai rabu malu. Jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Jadi kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu. Tapi nanti semacam majalah kriminal. Wah, orang bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Sebenarnya ditetok sing itu. Ono sing alat kelam ini hilang diketok sing itu. Mantel selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam dicor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahat Ali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah murid. Bagi sewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Khus'am tadi. Ada perempuan dari Khus'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih serah mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Gak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta nggo haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nanti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh orang kepingin kelolot dan warisan maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses nanti statusnya dia ikut niat. Ya contoh yung, sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol, ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf di Arafah. Nah ini penting Dawe bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus yang Rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren terus. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas Mahat Ali begitu. Berarti di sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sebut tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng
jeneng. Nah, padahal yang seperti ini tuh jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti krungu ben mati Gus luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya, di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada, itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah nggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati dua yastati ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak saya nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 8 berapa, 87 ke 90-an. Orang belum marak haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok, buku beras. Utang itu wong rasa amat. Itu ndak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa iku sadar nopo haji. Jadi anggere muni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung duwe duit, tak utang. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Engko tak utang. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya.
Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan. Makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Basuki sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah nek ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramal. Mulane takok ahlinya. Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Ya bangun ki gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek ngono ku mare. Islam noneh dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir Gus nanti orang kudu kono. Mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islam ini itu swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gaya dan tidak apa. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis, ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji, kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ngene-ngene ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya ro'an ya kan iman itu ada 60 berapa, bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih-bersih, ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok balinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Kemudian generang itu jahalah amat itu dari minta. Kalau agak dari bahasa halus semua mau tenar. Apa ya mangkel maksudnya? Mulang mari mangkel. Mulang mesti kepen muridnya Pak. Ora apa-apa. Mulane jadi kiai agak hati gede ra iso. Kudu hati gede hati itu para pangeran. Nilangi apa ya? Nilangi mangkel. Pak ora sekaku hati iki sepili umat Kanjeng Nabi. Paling. Jadi ngilingi imamin, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tahu mulang umatku, mboten ora wani. Semangkelan tetep kula ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel kok. Sing julang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo mboten. Lho saiki samu Quran nek iso aku lho dul. Sampeyan tak terang. Dhisik sahabat bantah-bantahan tekan Nabi ku ya fair. Ya jajal sampean kepengin mulang muridnya paham. Karena apa mangkel? Kowe didik bojo ora ben harmonis utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mangkel kan? Mangkel. Wong wedok padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang ora iso cukupi mangkel. Mesti mangkel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kalau pulang mulang, aku mulang nih bahasa lu semeneng, gak iso, mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan?
Nah itu orang ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok iya, perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkal. Ya perintah pangeran. Tapi mangkal ya ora seneng. Nah kisi kan gak sok-sok suci itu di aku mulang masuk sampai ayo gaya Pak. Enggak nak kok, Gus jenengan mulang kula seneng ta mangkal. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe Allah. Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Kalau kowe umat Fir'aun ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana istilah khuffatil jannah bil makare. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak." Ya ora enak. Mangkel banak tangi itu. Ya mangkel jenenge tangi itu ora mangkel kon salat. Lah kok mbok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makare khuffatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng iki mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makare lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng ya ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan aku dibacok sih pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi ya relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi tidak boleh. Saat itu juga harus perang. Makanya agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Loh congke kok melok jari perang masuk akal. Loh soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa ibadah mati? Jadi ketapal kancane enggak penting ya mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok orang seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun, sangat gak seneng. Kena takok. Aku mulang dikene seneng ta ora? Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan, napa? Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nape mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derekno Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal be wong ngene cocok, ku nafsu gitu. Jadi itu justru itu nunjukno betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi ora cocok we loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga gue ini di sekolah Mahatali. Ya sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terminal.
Orang cocok, tapi tetap apa tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling nggak masuk. Orang tahu tak jajal, mulai loyal itu meragukan. Pemenang bambang ngerti di guru Joko tua di Barno. Nanti boleh dewi. Kau harus setor Pak lo, orang. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah itu, terus sing elek dalila yu'minu ahadukum hatta yu'minu. Kowe kudu ngregani seneng. Jare sing wedok, kowe kudu ngregani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu Abdul Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede iku al-wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al-wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyap tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan suci. Karena waya panas wudu kan, waya dikongkon wudunya kepen gebyur. Tapi yang saya itu enggak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang tali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit itu mati kanjeng Nabi. Mang kalau raman kalau cuma mati. Jangan nak takut pangeran, gak boleh ulang Pak. Kita ngertos dulu. Oh kayak dengan itu semula aku ulang kok repot. Lalu juga GR, Pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau ibu bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di si bojo kan dia rasa seneng. Pangeran dia malu, dia rasa seneng kamu gimana? Tapi kayak tetap konapi. Lalu apa ibu bojo? Ya apa wae. Lah seneng, dia rasa seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa Allahu fi khairan katsira. Jadi pas domel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yang ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren? Wong lanang damu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gede ngomong gede. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Mari kalau kita apa aku cuman tak kujinan pulang pulau senang tahu dan siapa orang tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu rasa. Tapi tetap tahu. Mereka perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu gak nurutin nafsu. Kalau sekarang enggak, jawab gitu sensitif. Orang sana mau dilakoni, orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang, makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, Karwan kalah kalau dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, pernah masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'anna ma yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati. Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati. Nah kepengen menang aturannya orang ini ki ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nanti perang kode mati. Tapi cuma takut itu ngaji Nabi ya takut. Lah terus kowe piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu jogeman dewani sahabat ora bakal iso wong liyane sahabat imane nang iki. Wes ape iki P3 kok kira ora masuk akal milih PKB. PKB ora malah akal terus peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal aku tak tolong cah dalem sing elek.
Padahal pokoknya ya sinten mawon turun. Gayane. Ayo Bapak loyal, ditokno cak merongot ora. Padahal gayane samina. Gaya. Jajal. Pak, kula narukan pondok ja, bayangane rohanu nyapu dalem bareng. Pak, kula narukan ja, wis kono kosoki wis. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan mana ya kula jenengan pilih sinten mawon purun. Dene di versi. Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bunga-bunga iki. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak pengen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku pengen payo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pama min amin illa wa yatafayyalu bihi taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen dia ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melu perang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melu, pe mati. Ning dine badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu ada kiai, tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas di Diwai, tugasnya di Thailand gaya aja gitu. Tugas tuh Gunung Kidul, semelakunya itu tolong bina lagi dong. Seneng kono neng desa terbelakang, wong elek-elek, asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Senang ya bertugas mulang Islam, bila orang ayu dengan orang tetap uangmu menyimpan sekian catatan, gayanya dok loyal itu gaya. Tapi aja seudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai anak gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasohbihi ajma'in, ada tambahnya wasohbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Engkau warga masalah akan tidak tahu no sahabat paling ganteng, cinta no paling elek, cinta no lain sekali dulu. Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak cerita nih awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wes 500. Ibu wes kere gawa anak bucu, kere gawa anak bucu hijrah. Itu sahabat sange apiane itu bisa jenenge Jek Yastri. Abdurrahman bin Auf dia manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Terus pokoknya tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan engkau bagi ke siapa terserah engkau.
Bisa Nabi gak pantese wong iki kon nurun piro, pantese wong iki kon nurun. Ya, artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kaki Anda, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor, itu matur ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahab ilaina mimma ansakta. Kudunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihakokno kanjeng. Kuwi iso bayang. Ayo misalnya kiai, ya persona apa mau kalau suka nih maksudnya ya pite terus kudu. Barang kiai ini menen, aku pengen alpatem. Kiai kok ngono ki opo? Saya takut kalau mau final, takut baliakan. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pite kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasrib itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira ora iso nglakoni, wis mokal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang enggak terus apa? Kok nek wis isin bener, kok nek ora isin fasna mak sida di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang no, kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki ke kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu. Kebijakan genting supaya aku ya seneng kan bro. Seneng harus tahu ikhlas lagi balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin dia lucu. Gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli, asli banget, macam memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Yo ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik piye ora usah. Kowe duwe isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nek pahami ini itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki wisuda lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu wisuda. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora direncana kok yakin. Nak kon delok gelem. Nek kon nyekseni mo. Beda lho, delok kon nyekseni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Iku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh, saksi iku kudu ikrar.
Utawa ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Lah, teko. Iya. Sakene wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diwolak-walik. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab. Kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu tolong dino ya stok. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama bang. Mana pantas sih ya alim tenan, malami panse. Aku orang ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tes gue lulus orang. Jadi dia aku putu, lah gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamar, napa? Pak Haris ra dimanfaatkan. Ya, jadi sampean tetep kudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Bisba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Bisba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu sudah penting. Penting itu mahal tali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan pernah sebut langsung kenapa buat Pak Haris? Anak min ahli adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil akil salim, bil dauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-dauqus kayak rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yang marin rokok. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Rabi. Nah, contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nak mau contoh, anika sunnati, faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah, gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk. Gara-gara saat nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis paman rohiban sunati. Lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Iku ya ora nikah sing dimaksud Nabi itu. Iku nikah wong dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini mudahin kumul umat nang nikah nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun syakirun hamidun kan luar. Pemene sama cokol wow keren. Tapi ku kemulu-mulu ana cita-cita. Mergo nek nanti cita-cita ngono jare malaikat kowe sing iso, kok anam gampang. Gus mau pindah anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jari malaikat wis biasanya anak itu anut kacang anut lan ora usah dicita-cita ngono ora usah demen diguyu malaikat ya sing wajar lho pindah anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih
Mungkin Quran ya ora hafal kok yubi ra iso. Ya anak walim alama hafal Quran. Lah iya, ibda binafsi ta'ala. Kabeh ibda, kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri. Di malaikat jawabane wis, engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung sakit. Wis ada konteks saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang dari undangan kok dikonfirmasi. Yang khusus aku. Nah liane sebuah sauni unimpun. Pokoknya khusus aku. Ya jadi jelas ya. Terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh, itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah, tapi ikut memutuskan haji supaya dia ya berstatus haji. Ya tapi rasa bilang ji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban. Kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mana. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadati yan fa'udan. Jadi Nabi jelas, seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Perma tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah, ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini, yang penting itu kata kuncinya orang ini masih terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saya niati dari lupa. Ini sudah saya kopi Imam saya niatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarah Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Dia kitab kesayangannya bahasa Arab di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya, jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayang secara nasional sing ngatur gue sokong itu keluarga bayang keluarga yang mampu tapi di antara dulu apa makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi double aja kan nggak masalah pengiran suge. Nah gue bantah berarti umedin. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat, tapi secara zahir maksudnya sehat sama aku, sama ngopi, sama misoi wong kok sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa ndak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong setro kabeh misoi ora iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh, tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta, betul pertanyaannya gini, saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin, gue jenis wong soleh setenanan tau orangnya kebetulan, ya wong setengah soleh, setengah medit, kan ketoro lah orang ini. Nah, memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau kepinginnya haji, gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong hajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunnah. Makanya setengah soleh tak bilang. Kodene logikane rada kacau.
Ayo jenenge dene ra wong alim, nak logika ngono aku ya ora pantut. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar salah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana. Ya keliru asli to. Ujug-ujug kok menstatuskan umroh sunat itu dalile apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh apa kaji? Ya kudu kaji umroh mau. Sunat itu kalau umroh sunat itu dalil Kanjeng Nabi. Tak wajib umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian, wes gak mikir haji wajib ke orang, wes gampang umroh ya, umroh. Ya saya 2009 itu punya uang 16 juta, zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang kaji Nabi Narana tak berdaftar umroh. Negatiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dua orang harus kaji Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya yang nak dungo temriki musnah. Pokoknya pulau bukan kaji juga. Nambon teniki radi salah. Bareng 2011, ini betul ini cerita betul. 2011 aku nyawang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, gajian besok. Hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot. Jadi besok kita daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suka, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu pangan kaji Nabi tak turutin. Ya sudah terus. Saja ini kira salah. Kita ngomong kangen itu orang hukumnya. Oh kangen nggak ada hukumnya. Wong kangen. Lalu tak takut, nak umpama ke soleh tenanan, umpama Nabi, tak wajib umroh saiki. Tapi nak kowe jadi perhitungan. Suan Nabi ora kudu kabeh Nabi kok talek ngono iku. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai bagus nanti. Ini yang terakhir rombongannya itu sedikit saya memang dari awal maal adab tidak ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir umroh sih apa kaji sih. Jadi itu soalnya pas-pasan yang berada di sini. Tapi kalau dari awal itu kalau kangen kaji Nabi duitku mau selawi juta pi. Oh tak wajib nomor. Wajib nomor tak waris juga. Kalau dia orang ngono. Ya sudah disatuskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawoh to kira-kira. Ya salawate kabeh. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja. Saya akan memakdubkan diri, apa? Memakdubkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah memang saya bilang kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memakdubkan diri. Artinya memakdubkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mandul. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku saro ahwasali ila maghfiratin. Yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kaji. Dan aku mending tak rugi gaji begitu ya medit berarti apa? Problemnya fatwa nggak dibilang medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu bang. Repot. Yang senang pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dong ya. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya.
Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya Mahali cukup pakai fotokopi itu dari kitab apa? Wajah. Nak kira terima cek aslinya nanti deh. Kowe bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal maut. Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal maut. Jadi menapa mak